Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarram Ra'isul Qarriyah Akmal Gharbiyah wa ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi syafi'atul itam al-mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khairil makhluqat wal bariyah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tabarukan wa tafa'ulan bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. وقال أيضا في آية أخرى وفي سورة أخرى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur ulik natipa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siwa pada ngicanin itu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah syukurillah le malam hari makin niki mau kita pada berjemaah, mau kita pada berkumpul dalam rangka pada lanjutan kegiatan ta yakni kegiatan mudzakarah dalam rangka pada persiapan diri ta untuk melaksanakan ibadah oleh natipa Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwah pada bimbing ngajar ita serta siwah merdeka yang merjuangan agama Islam sini sehingga alhamdulillah syukurillah sampai saat sini mengucap pada nikmatna kemerdekaan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Kepala Desa selaku tuan rumah yang tiang hormati, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah jadi kesempatan sini arak dua mungkin materi si tegin bahas le antara si pertama adalah permulaan idhafi karena le minggu siwah jiluan bahas tentang masalah permulaan hakiki. Oleh karena sino le kesempatan sini ada dua materi mungkin kita bahas. Antaranya pertama adalah permulaan idhafi, si kedua tentang masalah toharoh dan asal usul serta unsur-unsur daripada toharoh. Jadi kitab si terbuka sini adalah kitab Taqriratus Sadidah karangan ulama Hadramaut, lengan Yaman. Itu namanya adalah Syekh Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Kab. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagian yang kedua daripada permulaan dinamakan permulaan idhafi. Apa arti idhafi? Idhafi sino artinya sandaran atau yang menyandar. Maka permulaan idhafi artinya adalah permulaan yang disandarkan kepada permulaan hakiki. Mbeno permulaan hakiki mangkun pembahasan siwajiluan permulaan hakiki sino adalah sebenar-benar permulaan yakni dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Lapat Bismillahirrahmanirrahim inilah si taranin aran permulaan hakiki. Kemudian ada bagian yang kedua permulaan itu dinamakan dengan permulaan idhafi. Apa arti idhafi? Idhafi artinya yang menyandar. Sehingga permulaan idhafi sino artinya adalah permulaan yang disandarkan kepada permulaan hakiki. Ulah ita juruk baca bismillah engkau tambaca alhamdulillah. Karena permulaan idhafi sino adalah dengan cara melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lapat
alhamdulillahirabbil alamin sino ta'aran aran permulaan idhafi. Jadi engko ta sandarang ya karena memang ula ita julu ngawalina isi bacaan bismillah, kemudian bacaan bismillah sino engko ta nyandarang permulaan idhafi yaitu lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang engko tarane aran permulaan idhafi. Jadi lafaz daripada permulaan idhafi itu adalah lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Munta arti yang ya alhamdu artinya segala puji. Segala puji. Padahal munta kita langan sisi kaedah ilmu nahwu atau ilmu sorof, alhamdu sini bentuk mufrad tarana. Bentuk mufrad. Apa arti bentuk mufrad? Kata yang menunjukkan makna tunggal. Kata yang menunjukkan makna satu atau tunggal. Lagun ini ya tak arti yang segala puji. Padahal bentuknya bentuk mufrad, bentuk tunggal. Lagun ini ita ngarti yang segala. Kan muntangan segala sino berarti lebih lengan lebih lengan dua. Padahal bentuk kalimatnya sino adalah kalimat mufrad. Kata yang menunjukkan makna tunggal atau makna satu. Nah, jadi alasannya engkau tak arti yang segala puji karena arah alif lam si melekat atau deket lelapat alhamdu sino. Alif lam sino adalah alif lam ma'rifat bimakna lil istighraq karena bimakna lil istighraq. Nah, alif lam sinelah yang menyebabkan lafaz alhamdu itu mempunyai atau mengandung makna segala. Karena makna istighraq sino sendiri maknanya adalah kata yang menunjukkan makna banyak. Alif lam yang menunjukkan makna banyak yang ku tartiang lafaz alhamdu sino segala puji. Adapun makna puji sino arti puji adalah as-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi. Ya tarane aran puji. Arti puji sino adalah as-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi. Apa artinya as-sana'u 'alal muhsini? Tanyanjung, tamuji, tangagungang dengan singicanin ita kebaikan bi dzikri ihsanihi dengan cara ta pada sebut kebaikan-kebaikan siwah mbengna ita si dengan singicanin ita kebaikan. Dengan si maksudangna letene adalah dengan bukan dalam artian makhluk akan tetapi dengan yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya bentuk katanya dengan menggunakan segat isim fa'il larana itu lafaz muhsinin artinya adalah orang yang memberikan nikmat, orang yang memberikan kebaikan. Maka caranta muji Allah sebut kebaikan-kebaikan atau nikmat-nikmat si icaninna ita si Allah Subhanahu wa taala. Ya taran puji. Nah puji sini mengkunkat si jeluan terbagi jadi 4. Pertama arak ya taranin aran puji qadim bagi qadim. Si kedua puji qadim bagi hadis. Si ketelu puji hadis bagi qadim. Si keempat puji hadis bagi hadis. Ini kandungan puji siara lelapat alhamdulillah. Karena 4 kandungan puji siara lelapat alhamdulillah yang kuna artinya segala puji. Siaran segala sino bentuk jamak sino lebih langan 2. Si taran aran jamak sino kata yang menunjukkan makna lebih dari 2, entah telu, entah 4 sampai ndak terbatas itu juga dikatakan jamak. Yang kok taran yang aranin ya atau arti yang ya segala puji sehingga puji si terkandung lelapat alhamdu sino ndikna sai ndikna 2 akan tetapi jumlahnya ada 4. Di samping alif lam yang melekat pada lafaz alhamdu itu alif lam lil istighraq karena alif lam yang menunjukkan makna banyak. Yang kuna kandungan puji sino ara 4 si leara le dalam lafaz alhamdu. Si pertama puji qadim bagi qadim. Apa arti puji qadim bagi qadim? Puji Allah Ta'ala si qadim, muji dirinya si qadim. Jadi antara zat dengan sifat saling
puji. Jadi Allah Ta'ala si qadim ia muji dirina. Apa ongkatna muji dirina? Le dalam Al-Qur'an surah Thaha Allah Ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku sini adalah Allah engkatna badak dirina. La ilaha illa ana, di nara Tuhan melainkan aku engkatna. Fa'budni, sembah aku, wa aqimus salata li dzikri, dengan cara mendirikan salat untuk mengingat aku engkat manik Allah. Tadi kan pertama isina sini yang badak dirina, bahwa yang badakna dirina Allah Ta'ala si zat si tersembah sino arana Allah. Si kedua ajumna dirina Allah Ta'ala dengan mengatakan la ilaha illa ana, ndara nenek melainkan aku katna. Si kedua cara ngajum dirina si Allah Ta'ala perintahna ita si jari makhlukna untuk nyembahna, fa'budni, sembah aku dengan tujuan lidzikri, ake teingat ulikna tipa Allah. Ini yang muji dirina Allah Ta'ala. Ta'ala ini naran puji qadim bagi qadim. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ni'mal maula wa ni'man nasir. Letene pujina dirina Allah Ta'ala no masih. Ni'mal maula, sebaik-baik penolong adalah aku engkat Allah Ta'ala, wa ni'man nasir. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sendiri ngucapang ongkat sini atau firman ini Allah Ta'ala yang nyanjung diri. Nah, yang keutaran puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala muji dirinya sendiri. Si kedua taranin aran puji qadim bagi hadis. Puji qadim bagi hadis ini artinya adalah puji Allah Ta'ala yang qadim memuji hambanya yang hadis. Apa arti hadis? Makna hadis lite adalah bahru. Allah Ta'ala si qadim muji hambana si bahru. Sai pujina senuga singgawe kebaikan pujina si Allah Ta'ala. Wabil khusus si paling pujina si Allah Ta'ala adalah pertama baginda Rasul, si kedua Nabi Allah Daud alaihis salam. Apa ongkatna muji baginda Rasul isi Allah Ta'ala? Le dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya sida wahai Muhammad engkat Allah Ta'ala la'ala khuluqin azim, terdapat akhlak si sangat azim, si sangat agung, si sangat mulia engkat Allah Ta'ala ngajum akhlak langan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka letene puji Allah di qadim muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kedua Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa angkatna le dalam Al-Quran, ni'mal abdu annahu awwab. Sebaik-baik hambangku sesungguhnya adalah orang yaitu Daud yang banyak bertobat kepada aku. Jadi ceritanya Nabi Daud sino di nawah putus kalimat tobatna ulekna tipa Allah. Baik tobat secara zahir ataupun tobat secara batin. Tobat secara zahir sino ya selapu anggotana buik jagana endengana ampun tipa Allah. Tobat secara batin ya selapu bagian-bagian batin sini si taranina pitu anggota batin yaitu latifah harana. Latifah sino selapuna endengana ampun isi Nabi Daud tipa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagun dina bau gin ngejar jumlah tobat langan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Le dalam hadis Nabi enta jelasana angkun tobat atau kalimatul istighfarna apa angkatna wallahi inni, demi Allah angkatna. Jadi wawu sini adalah wawu qasam, maka wajib dibarisbawahkan akhir daripada lapat Allah ini. Jadi tabaca wallahi, artinya demi Allah, karena wawu sini adalah wawu sumpah tarenaran wawu qasam. Wallahi inni, sesungguhnya aku bersumpah, sesungguhnya aku engkat nabinta la astaghfirullah ta'ala, beristighfar tipa Allah Ta'ala, wa atubu ilaih, serta bertobat tipa Allah Ta'ala. Karena tadi dua, pertama
nabinta ngenang istighfar, si kedua nabinta ngenang tobat. Nabinta ngenang istighfar, si kedua nabinta ngenang tobat. Wallahi inni la astaghfirullah ta'atubu ilaih fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari sino bilang jelu sino kat nabinta aktsara min sab'ina marrah, lebih dikna kurang lebih langan 70 kali istighfar aku istighfar bilang jelu kat nabinta. Nggih, 70 kali istighfar nabinta bilang jelu. Maka kira-kira ini kan nabinta sini wajib tatu turut, ia jadi panutan, ia jadi uswah, ia jadi tauladan. Nah, nabinta sino padahal pangkatna sino ya maksum imanna. Apa arti maksum? Terpelihara langan dosa, langan cela, langan cacat. Terpelihara nabinta. Lagun dik na gengsi nabinta tetap ya beristighfar ulekna tipa Allah. Jadi dosa-dosa nabinta suah liwat, barang dosa-dosa na segin datang, wah tak ampunin isi Allah Ta'ala. Jadi ndarak langan dosa. Lagun tetap na beristighfar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum mama. Le bagi nyaka nyala ya. Nyala bagi nyaka. Le pungkang ini ita ngaji. Kita ngaji mana le pungkang. Le pungkang pedak ya mas ini. Aku le bagi nyaka nyala ya. Ya lain jalur soal. Oh besi betimu ini pedak ya. Oh kendah mandah naka. Ayo, Waalaikum. Nah, jadi nabinta sino adalah uswah atau qudwatul hasanah atau uswatun hasanah. Nangka ita si jari umatna kira-kira turutang take nabinta. Nabinta bilang jelu na istighfar lebih langan 70 kali na istighfar sejelu. Nah, ita nangka ngumbe caranta akina 70 kali istighfar. Caranta akina mencapai 70 kali istighfar le bilang jelu. Nah, hadis ini jelasannya si Syekh Abdul Qadir Jailani le dalam kitab Fathur Rabbani ran. Dalam kitab Fathur Rabbani. Arak daharan kitabnya le cucu le keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani sino aran kitabna Insanul Kamil ran. Arang pengarangna sino keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani aranna Syekh Abdul Karim Al-Jili. Nggih, aranna kitab tasawuf doang ini. Termasuk kitab Fathur Rabbani. Dijelaskan bahwasanya untuk mencapai 70 kali istighfar dalam setiap hari itu, maka terbagilah istighfar itu menjadi dua bagian. Terbagilah istighfar itu menjadi dua bagian. Pertama dia 7 untuk anggota zahir, 7 kali istighfar untuk anggota zahir, dan 7 kali istighfar untuk anggota batin. Tapi sebelum terbagi 3, si 70 sini bagina ya jari 5, jari 4 olas. 4 olas ini sebarna ya 5 waktu. Pira waktu gawe ta? 5 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, untuk mencapai 70 kali istighfar, maka tiap-tiap waktu sino setelah selesai sembahyang 4 olas kali istighfar. 4 olas kali istighfar. Sehingga 5 kali 4 olas pira? 70 kan? 5 kali 4 olas 70. 5 kali 4 20, 5 kali seki 5 tambah 2 70. Ino le setelah pada selesai sembahyang 4 olas kali setiap selesai sholat. Nah, si 4 olas ini terbagi jadi 2. Bagiannya pitu ya untuk anggota zahir, pitu ya untuk anggota batin. Sehingga pitu tambah pitu jadinya 4 olas. Ya si pitu untuk anggota zahir, pertama pitu istighfar untuk anggota zahir sino, si pertama adalah istighfar mata. Si kedua istighfar telinga. Si ketelu istighfar todok. Si keempat istighfar uma. Si kelima istighfar istighfar tianta. Si keenam istighfar kemaluanta. Si kepitu istighfar nainta.
Ini si ta istighfarang pitu anggota zohir. Istighfar mata, sai istighfar telinga, 2, telu istighfar todok, si keempat istighfar rumah, si kelima istighfar tian, si keenam istighfar kemaluan, si kepitu istighfar naik. Pitu jarina. Ini pitu anggota sebagai sumber keluarnya dosa, sumber sugulna dosa, si girang mina dosa, dait si mina ita taat tipa Allah. Si pitu anggota sini. Tapi karena ilwe dosa sugul langan pitu anggota sini, yang kota istighfarang anggota si pitu. Sang matanta sering yang kita hal-hal sidikna yan istighfarang mata. Telinganta seringnya dengar hal-hal sidikna yan istighfarang telinga. Todokta seringnya nyung ucap sidikna yan istighfarang todokno. Umanta seringnya bejau sidikna yan istighfarang umanta. Tianta sering yang akan papa-papa sindikna keruan haram kah muab syubhat kah istighfarang ya. Kemaluan ta ngano masih kemaluan ta sang nawah gawe hal-hal sindikna yan istighfarang. Nah enta gira yang bengki ita jauh ita leka tipa hal-hal kemaksiatan istighfarang ya. Yaran istighfar anggota yang 7. Deh. Nah anggota yang 7. Mbe istighfar mata sino jerak kita hal-hal si haram arahangnya tipa hal-hal kita hal-hal si positif. Istighfar telinga jerak dengar hal-hal si haram arahangnya tipa dengar hal-hal si positif. Istighfar todok jerak dengar ngucapang hal-hal si haram ucapang hal-hal si positif, termasuk kalimat astaghfirullahalazim adalah hal-hal yang positif terus sampai ngenodang si pitu anggota zahir ini. Ini bagian pertama lengan 4 olas istighfar ini. Si kedua bagian yang kedua adalah pitu ia untuk anggota batin. Pitu untuk anggota batin. Anggota batin si pitu pertama latifatul qalbi rana. 2 jari di bawah susu kiri untuk nah. Deh. Teneng kok sumber penyakit si taran-aran penyakit dengki itu no. Dengki, hasud, iri, dengki, hasud, istighfarang nah. Karena ya doang gawe ta kan? Ya doang. Bede dengan kulkas le balena le samping balen tetangga kita barak seduta. Dengki teng kita ya. Istighfarang. Si kedua ara-aran latifatur roh. Itu 2 jari di bawah susu kanan tau nah. Tene untuk sumber penyakit takabur. Takabur ini sombong. Takabur sombong barang ujub. Apa arti ujub? Kita ngajum-ngajum diri itu doang. Apa arti takabur? Kita beleng-beleng diri itu doang. Istighfarang ya. Deh, istighfarang. Si ketelu tarane ran latifatus sir. Entuk nasino 2 jari le atas susu kanan kiri. 2 jari le atas susu kiri. Istighfarangnya. Teneng kok sumber penyakit sitarelan sum'ah. Kemudian ria. Apa arti sum'ah? Kita mendengarin dengan kebagusan tadang. Apa arti ria? Kita menggitangin dengan kebagusan tadang. Istighfarang ya. Kemudian si keempat tarane alam latifatul khauf. Untuk naino 2 jari le atas susu kanan. 2 jari le atas susu kanan. Tene engkau sumber penyakit si tarane aran amarah atau emosi. Amarah atau emosi. Becata emosi, becata amarah. Ini nafsu bahimiyah karena istighfarang. Kemudian si kelima taranin aran latifatul akhfa. Latifatul akhfa. Tempat nasino le antara 2 susu, le tengah-tengah dada. Le antara 2 susu, le tengah-tengah dada. Tene juga termasuk tempat penyakit si taran aran marah emosi sino yang kena girang sili dengan dadana sakit panas dadana dengan si girang sili amarah istighfarang ya. Kemudian si keenam tarane aran lautifatu nafsun natiqah. Itu tempatnya di antara 2 alis, le tengah-tengah selak alis teh. Tonon to nah, le tene entuk aparna penyakit dikta mele maafang dengan no. Di bungsilta aparna bungsilta
kesalahan-kesalahan dengan di temele maafang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah latifatu kullu jasad, tempatna ino le sekujur awakta mulai langan ujung kuku sampai ujung rambut. Ini ya sing geraang selapu anggota anu gawe dosa no. Munta arahang ya tiba hal negatif. Tapi munta arahang tiba hal positif, ya gin geraangna tiba hal-hal yang bernilai positif. Tarena latifatu kullu jasad. Nah ini arah-arah istighfarta si 4 olas kali istighfar le bilang waktu. Sehingga 4 olas kali 5, karena 5 waktu gawe teh bilang jelu bilang kelamba jumlahna 70. Dek teman malik rombokna kedantuk nenta istighfar ita. Lupa ita nolok kuncinta istighfar ita. Lupa ita le anak jarinta istighfar ita. Sehingga lebih langan 70 jarina enta gawe ya le bilang jelu, maka akan tercapai 70 kali istighfar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino ya si kedua adalah puji qadim bagi hadis Allah Ta'ala muji hambana si bahru. Pertama pujina Nabi Muhammad, si kedua puji Nabi Allah Daud, si ketelu dina menutup kemungkinan ita masih nagin puji si Allah Ta'ala dengan catatan terus pada gawe ketaatan ulina tipa Allah. Si ketelu taranaran puji hadis bagi qadim, puji hamba yang bahru kepada Allah Ta'ala si qadim. Ita si jari makhluk, ita si jari hamba muji Allah Ta'ala. Nah, ngumbeng kata mujina lapat alhamdulillahi rabbil alamin. Le dalam masalah lapat alhamdu sini ada perbedaan pendapat. Menurut beberapa keterangan le dalam hadis, lapat alhamdu si paling afdol ta ucapang adalah lapat alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa dia paling afdol? Karena lapat alhamdulillahi rabbil alamin ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Tapi menurut Imam Syafi'i, di dalam beberapa keterangan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lapat alhamdu yang paling afdol diucapkan adalah alhamdulillahi apa karena yukafi ni'am wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi yuwafi ni'am wa yukafi'u mazidah. Ino si paling afdol engkatna menurut Imam Syafi'i lapat alhamdu. Alhamdulillahi yuwafi ni'am wa yukafi'u mazidah. Ini engkatna lapat alhamdu si paling afdol. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah lapat yang paling afdol itu menurut pendapat yang paling kuat dan yang paling sahih adalah lapat alhamdulillahi rabbil alamin. Ia si paling afdol. Lapat alhamdu muntamele ngucapang. Nah, kan misalnya terbu ibu-ibu lapat alhamdulillahi rabbil alamin. Ia paling afdol ucapan lapat alhamdu. Kemudian si ketelu muntanggita sesuatu si makruh atau sesuatu si tidak tedemen kita. Nah, apa terbaca tetap kita muji Allah masih alhamdulillahilladzi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Ini kata bacanya muntang kita sesuatu sing tidak menang. Misalnya apa? Kita sesuatu sing tidak menang, katakanlah sesuatu sing tidak menang kotoran, tai penek kah? Nah, ucapang tetap kita suruh membaca lapat alhamdu, tapi bacaanna alhamdulillahilladzi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Nung kata bacana kan. Nah, kemudian muntang kita sesuatu si girangang ta baca lapat alhamdulillahi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Ini tabaca muntang kita suatu si membahagiakan atau suatu si demenang. Ini sekedik lapat alhamdu. Kemudian si terakhir bagian puji yang keempat tarenan puji hadis bagi hadis ita pada si jari hamba bahru muji hamba si lain si bahru ita pada saling puji. Tapi pada hakikatnya selapu puji sini mulai dari puji qadim bagi qadim sampai puji hadis bagi hadis selapuna pada hakikatnya ulina tipa Allah karena segalana
Selapu 4 puji sini ulik natipa Allah yang kok tengenang segala puji bagi Allah. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis, selapuna ulik natipa Allah Subhanahu wa taala, ya makna daripada segala puji milik Allah. Berikutnya, wa ammal ahkamul hamda wa ammal ahkamul hamdalati. Adapun hukum membaca hamdalah, hukum membaca hamdalah sinong karena khamsun arali 5. Wa fi qali dan pada pendapat yang lain dikatakan arba'atun. Hukum membaca lapat alhamdulillah sino arali 5. Tapi le dalam pendapat si lain sebutangna hukum membaca lapat alhamdulillah sino ara 4. Le antarana si pertama al-wujubu wajib, wal mandubu si kedua mandub. Apa arti mandub? Sunat. Kemudian yang ketiga wal makruh, makruh. Yang keempat wal haram. Yang keempat haram. Jadi 4 hukum baca alhamdulillahi rabbil alamin. Li antarana si pertama wajib. Piranta wajib membaca alhamdu waktun tasi. Engkau tawajib membaca alhamdulillah sini le antarana si pertama pada saat pada membaca Fatihah. Pada saat pada membaca Fatihah le dalam sembahyang. Karena lapat alhamdulillahirabbil alamin sini termasuk bagian daripada ayat Fatihah, yaitu ayat yang kedua setelah lapat bismillahirrahmanirrahim. Maka waktu baca alhamdulillahi rabbil alamin le Fatihah le dalam sembahyang sino hukumna tono wajib. Wajib hukum baca lapat alhamdulillahi rabbil alamin waktu tasi pada baca Fatihah. Si kedua engkau wajib baca lapat alhamdu sino adalah waktu khutbah. Waktu khutbah bagi dengan si jadi khatib. Karena lapat alhamdu atau membaca hamdalah pada saat khutbah itu termasuk rukun daripada khutbah. Rukun khutbah sino kan luwih narali 5. Saya membaca hamdalah. Si kedua membaca solawat kepada Nabi. Yang ketiga berwasiat takwa kepada seluruh kaum muslimin yang hadir. Yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Entah le khutbah pertama atau le khutbah kedua. Si kelima sino adalah tangendengang dengan mukmin, det mukminat ampun atau istighfar ulik natipa Allah. Ini rukun khutbah termasuk daripada lapat alhamdu. Sehingga membaca lapat alhamdu pada saat berkhutbah yaitu khutbah hari Jumat itu hukumnya wajib karena dia termasuk rukun daripada khutbah. Kan misalnya arak di naram baca alhamdu atau arak di naram baca salah supu rukun khutbah, waktu na khutbah katakan alhamdu, langsung membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasul ba'dah Allahumma shall sampai terakhir dia membaca alhamdu atau ketinggalan salah satu rukun khutbah sino maka batal khutbahna. Naka muna batal khutbahna bungumbe yang kunta batal Jumatno. Muna batal Jumat numbe yang kunta ulah itang ganti ya isi sembayang zohor. Lagun gawe Jumat ino julu sehingga ita gin gugurang wajib berjamaah ino. Jumatna di nini sah sehingga batal khutbahno. Sehingga batal khutbah cuma itang gugurang wajib berjamaah. Karena Jumat ini ditakanggu sembayang mesa-mesa. Karena Jumat sino artinya wajib berjamaah sampai-sampai mufaraqah ama dia takanggo mufaraqah le dalam sembahyang Jumat. Hanya engkau takanggo mufaraqah sino adalah hanya le sembahyang berjamaah biasa. Di dalam sembahyang Jumat itu tidak boleh mufaraqah karena kewajiban wajib berjamaah le dalam sembahyang Jumat. Tetap itang gawe Jumat sekalipun batal khutbahna gawe wah sembahyang Jumat berjamaah tapi bareh ulah itang ganti ya isi sembahyang zohor muna batal khutbahno. Jerak ta sembahyang Jumat nukut sembahyang zohor.
Nah begitu salam kanan, salam pertama, salam kedua, gawe abe langsung zohorno. Lagun ake na aman, keadaan le sekitar ta, entah ini oleh masjid, bau gawe le bali. Lu nda gawe na le masjid no sang ricuh dengan. Dia ricuh dengan lun, ribut ya kah. Nah, adikan le bali kok gawe ake na aman. Deh, ake na aman. Lagun andai kata misalnya ida bapak-bapak tokol tau daya rukun khutbah no apal daya tokol le julu. Misalnya mantah ne ama ipul tokol le julu, kemudian ya kurang rukun khutbah no munabau butang pejuluinnya khotib no. PC ya lagu ndak ketepakang ya sejadah papa ya. Ribut papa tepakang dah sejadah to ado tepak dah no lon podium no ndak. Di seda suasana ini ndik tekanggo masih. Cukup butang uras engko PC ya telingana ne kurang. Nah bareh ita si khutbah jadi khotib ino ulang ita ake nasah khutbah deng khutbah ta ake ndak nasida jamaah selapu jamaah Jumat ino. Di ndak ke tepakang beda terus jarang rampek dah apa rana lantai ino bukan yang kerap dengan deh seda suasana jadi seda wah Jumat no kena ini. Nah adikan bijak isinta carantan bijak uras teduk-teduk engkau pejeluin telinga khotib no PC ya ne kurang rukun khutbah no di dalam baca alhamdulillah bro maka barah ia nau diri na ngulang na ya langan awal atau rukun si ketinggalan no ulang na no jadi akhir dek na seda khutbah no deh ya caranta deh ndak seseda suasana aja memperkeruh suasana gara-gara ya kurang rukun khutbah lah dong ngamuk ngasa. Odo cang dek kun berjamat lebali bentukku ndak ngano. Di harus tabijak angkun tagin ngadepinna caranta pejeluinnya. Nah, pejeluinnya beja sedeket ino gin meringetin khatibno bahwa khatibno ia kekurangan rukun. Khutbahno ia kurang rukun. Oleh karena sino sebenarnya letene si wajib tadengar sino waktu ente berkhutbah ndek na yisina. Mohon maaf deh, ndek na yisina dengerangi sino hukumna sunnat. Si wajib tadengerang sino lah rukunna. Andai kata khotib ino ndek berkhutbah ndek naram baca ndek rang ngisi-ngisina rukun-rukunna bacana sah khutbahna. Sementara isi sino adalah ia nari. Apa nari? Ia nyenggegerin dengan si hadir le Jumat sino ake na mau pelajaran, ake na mau nasihat langan apa si sampeang si khatib. Sementara si wajib ino adalah tandengerang rukun-rukun langan khutbah. Pira lu rukun khutbah 5. Saya membaca hamdalah. 2 membaca solawat. 3 berwasiat takwa. 5 membaca salah suku ayat Al-Quran. Baik le khutbah pertama atau le khutbah kedua. Si kelima sino tangendengang ampun kaum mukminin mukminat muslimin muslimat yang ku tembaca Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat ino kan. Nah letono hukum tawajib membaca hamdalah atau alhamdulillah. Si kedua sunat hukum membaca hamdalah. Lembeng kota sunat membaca hamdalah le setiap kali enta padang kita nikmat atau mau nikmat langan Allah Ta'ala maka sunat hukum ta baca alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan ketika tamu musibah munabawi sita lagu mun tamu musibah munabawi sita ucapang alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira bapak bau kia maunya musibah rugi misalnya berusaha rugi alhamdulillah kira-kira bau sita sekat rande sekat. Nah, justru apa tepak totak tepak. Nah, munabau. Nah, jadi corong Aceh wah boy seda jina alhamdulillahirabbil alamin. Munabawi sita lagu mun nabau jaba cukup tembaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena setiap ada musibah disunatkan membaca doa istirja. Jadi ini hanya kematian dong kok membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sino. Le setiap mau musibah tetap membaca
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan musibah itu kan 5 luina. 5 luik bagian musibah sebutan dalam Al-Qur'an apa katna wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan kami menguji kalian itu bisyai'in dengan sesuatu. Sesuatu si kadun nguji teh si Allah taala 5 luina. Pertama minal khauf, rasa takut, dek tarani petang, dek tarani bangkrut, dek tarani pokoknya dek nerani no. Itu juga ujian. Wal ju', kedua rasa lapar. Kedua rasa wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, darak duwe bandan teh. Ujian. Wal anfus, kematian. Ampusnya asal kata nafsun, nafas, kekurangan jiwa, kematian. Wa thamarot, seda, tanah apa tetalatan, buah-buahan, buah apa jua, buah terong Aceh ke, buah sebia ke, buah pade ke, pokoknya tetalatan. Maka kelanjutan ayat mengatakan alladzina idza asabathum wa basyirus sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dengan si bersabar, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa juga musibah sunat membaca doa istirja. Ndek hanya kematian. Ndek hanya dengan mati kok membaca innalillah. Setiap musibah. Lagu munabawi sita membaca alhamdulillah. Mundek nambau jangan ba ino jino jelonde sang dengan si wah luar biasa wah keimanan ini membaca alhamdulillah. Nah, ini ya. Letono sunat hukum tambaca alhamdulillah muntang mau nikmat. Si keempat makruh hukum tambaca alhamdulillah pada makun waktu tambaca bismillah sino. Bengko na makruh le dalam WC. Nangkan waktuna ini kan penjelasan si Rubin. Nangka ngumbe yang kuntam baca doa masuk WC dan doa keluar WC, baca na le luar WC. Baca na le luar WC. Waktu enta sigin tama baca ya. Waktu enta jerak kada hajat tagin sugul le luar WC engko baca ya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afan. Le luar to baca ini. Doa keluar WC. Lagu mangkun kat si juluan siaran WC sino adalah tempat ini batas WC. Ini menurut beberapa keterangan sebutan dalam kitab Sibli, si taranin aran WC sino tempat atau lokasi pembuangan hajat ini no. Mungkin bahasa kasar lengkok tasi nai menek ini no. Jamban no karang no. Sementara le bagian sampingnya sekalipun dalam satu ruangan itu tidak termasuk WC katna. Andai kata ndik na bau isi ta pada mina ento udu manca lain kamar untuk uduk tak bau le tono sok endak na le atas loang jamban untuk keran le samping na bau karena batas siaran WC sino adalah tempat atau lokasi pembuangan kotoran itu. Sekalipun dia berada dalam satu ruangan, asalkan tempatnya berbeda, itu tidak termasuk WC engkat menurut ulama, tapi dia hanyalah lingkungan daripada WC, tidak termasuk WC. Sehingga ada yang memperbolehkan, tapi juga ada yang memakruhkan sebagai bentuk ihtiyatna atau hati-hatian. Letono hukum ta makruh baca alhamdulillahi rabbil alamin. Bedang kona makruh waktu enta Muhammad bekemantenan. Maka waktu enta bekemantenan letono tetap berzikir cuma bibir-bibir tanggeluit. Ndak na berlapat. Nah, bibir-bibir tanggeluit. Ndak na berlapat waktu enta bekemantenan. Ara doa-doa macam-macam doa nanti. Nah, laun ini. Kemudian si keempat hukum tambaca alhamdulillah sino adalah haram. Piran inda fi'lil ma'siyati ketika ta pada gawe maksiat. Wah yang inem berem misalnya alhamdulillah terbu ya si berem no alhamdulillah karena ino dia tekanggu. Nggih. Atau nagin gawe maksiat nagin bembit papan batur mau yang bit papan batur alhamdulillah karena ino haram hukumna baca alhamdulillah. Karena apa? Pelecehan terhadap kalimah alhamdulillah. Nah ini sedikit tentang masalah lapat alhamdulillah. Si terakhir tentang masalah lapat alhamdulillah sini. Si terakhir tentang masalah rukun puji. Rukun puji sino ada 5 luina.
Ngone mun tanganang lapat alhamdulillah artinya segala puji, maka rukun puji luwihna ra 5. Sai hamid 2 mahmud, si ketelu mahmudun bih, keempat mahmudun alaih. Sai hamid, apa arti hamid? Ini segat isim fa'il larana mun tengah ilmu nahu. Segat isim ilmu sorof ngono. Segat isim fa'il itu orang yang memuji. Mahmud segat isim maf'ul, orang yang dipuji. Mahmudun bih, sifat orang yang memuji. Mahmudun alaih, nikmat yang menyebabkan orang memuji. Kemudian si keempat adalah si kelima si sigot. Sigot ini artinya lapat si ucapang, yaitu lapat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tiang ulang akin hara ngentang-ngentangna. Si pertama si ulang sino si pertama si ulang ino macam-macam puji. Pira luwih macam-macam puji bibu? 4. Ulang pira luwih macam puji? Sai arana puji qadim bagi ko 2. Puji qadim bagi ha 3. Puji hadis bagi ko 4. Puji hadis bagi ha. Ulang pira luwih macam puji? Saina 2 3 4. Puji hadis bagi ha. Kedua, pira luwih rukun puji? 5. Sai ha hamid 2 mahmud 3 mahmudun bi 4 mahmudun alaih 5 si sigot. Ulang pira luwih rukun puji? Sai hamid 2 mahmud 3 mahmudun bih 4 mahmudun alaih 5 si sigot. Kereng kali pira luwih rukun puji? Sai 2 3 mahmudun bih 4 5 sigot. Ya mudah-mudahan arak ngentang kedi. Di si ketelu pira hukum ta baca alhamdulillah hukum ta 4. Pertama wajib, kedua sun, 3 mak, 4 haram. Ulang pira hukum ta baca alhamdulillah? Sai 2 3 4. Piranta wajib membaca alhamdulillah? Waktu ta baca Fatihah le dalam sembahyang bareng waktu dengan khutbah. Si kedua sun piranta sunat baca alhamdulillah setiap kali enta mau nikmat. Si ketelu makruh piranta makruh baca alhamdulillah waktu enta le dalam Si keempat haram piranta haram baca alhamdulillah waktu enta singgawe maksiat. Ara kira-kira naketna sebelum tatama le toharoh. Ara ina tuan coba ke tengah tesnya. Pira luwih puji? 4 saina 2 3 4 5 ya beli. Pira luwih rukun puji? Sai ha hamid 2 mahmud 3 mahmudun b 4 mahmudun alaih 5 sigot. Pira hukum tam baca alhamdulillah? Bau sih ngamalang nah. Alhamdulillah bau sih ngamalang no payuno. Buru itu jarang bahas nah. Ya. Ya. Oh. Ya. Le Al-Quran di nara ha kan nara 4 terus arah hadamir ya salah hadamir. Pertanyaannya mana amanta maipul
Be asal ha dhamir lelapat la ilaha illallah. Padahal ha ino ndara dalam Al-Qur'an ha dhamir ino. Ya le huruf hijaiyah sino. Asalna langan siwa. Kajian. Ya. Oke, lanjut deh. Nah, jadi pertanyaan lah ngana manta. Mbe asal hal dhamir relapat kalimah la ilaha illallah. Asal nasino adalah le langan tasdik sisiwa. Langan tasdik sisi siwa. Tono langan datang. Mbe tasdik sisiwa. Si pertama tasdik datang daripada lapat. Si kedua lapat datang daripada huruf. Huruf datang daripada kalamul khauf. Kalamul khauf datang daripada kalamul nafs. Kalamul nafs datang daripada kalamur roh. Kalamur roh datang daripada kalamul qalbi. Kalamul qalbi datang daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad datang daripada zat ilahan. Zat ilahan lah isim dhamir. Ini. Jadi waktu tengah ucapan kalimat la ilaha illallah itulah isim dhamirnya. Karena dhamir artinya tersembunyi. Zat itulah sembunyi, tersembunyi dengan lafaz Allah. Kan lafaz Allah ini adalah taranin ismu zat, aran zat. Sementara asmaul husna sementara aran-aran Allah dang ini. Agun asmaul husna selapuna sisi 20 siwa terbagi jadi dua. Sai ia ta'aran aran ismu zat, dua ta'aran aran ismu sifat. Be ismu zat lapat Allah. Be ismu zat sisi wa pulu balu mulai dari ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus sampai terakhir sino taran ismu sifat. Tapi di dalam lapat Allah itu ada isim dhamir dasana itulah zat. Zat itulah yang dinamakan masuk maroji dhamirnya mutangajina ilmu nahukah. Maroji dhamirnya kembali kepada zat. Itu kembali kepada zat. Ya. Arak ketama. Ya. 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 Muntang enang ara dua le awalnya sebelum ino julun deh. Le sebelum ino ara dua tene pada nadang sebenarnya dari sisi lapat. Lagu dari sisi tanggung jawab ya berat, ya beda. Tanggung jawabnya beda. Pertama, dua lapatnya sebelum haqqatuqati. Pertama, ittaqullah, berat. Beda yang dengan lapat wusikum. Nah, kan mohon maaf ini lagu. Tapi tidak menjadi batal khutbah ketima tangan haqqatuqati dina batal. Cuma tanggung jawab, tengucapangnya berat. Nah, besi lebih bagus kita kemampuan teh. Kemampuan tengumbe, kemampuan tak kira-kira muntanganang haqqatuqati ya berat gati. Siaran haqqatuqatina tak mampu ngamalang huruf takwa simpat le dalam lapat takwa. Apa arti haqqatuqati? Sebenar-benar takwa. Mberan sebenar-benar takwa sino maknanya terkandung le dalam huruf takwa simpat. Pira le huruf takwa? 4 sai ta 2 qaf 3 wau 4 a ya. Sai ta apa arti ta? Tawakal. Kira-kira na seda sebianta seda trongacetan sili atau ngumbe ta tawakal ngumbe. Nah ini kan. Si kedua qaf qanaah. Apa arti qanaah? Nerima apa rak nalangan Allah. Arak sebewet mbengin tenasi terima. Arak sepiring bengi nasi terima. Lagu nita kan dia terasa sepiring melenta seton. Qanaah. Si ketelu wau itu waro. Apa arti waro? Melihara diri telangan cela si makruh tak pelihara diri ta apalagi si papa si harompir kali tanggawi papa makruh. Beda papa makruh niup kopi benang-benang no. Makruh ini nama. Niup nasi, angkan misalnya muna benang lalu kopi, muna benang lalu nasi jangan, ndak tiup ya antep ya. Berikan kipas tekadu. Ino pada kena ngantep wah ino. Sehingga apa? Jadi dalam agama
kesehatan itu juga dipertimbangkan. Kesehatan itu juga dipertimbangkan. Nah, todok tas iniup ino kan mengandung karbon dioksida. Ino penyakit, ino racun ino. Nah, ketika natama tipe ai makan deket ya. Nah, ino kono jadi makruh. Makruh tetiup. Adikan ta antep. Munta melialo nginem ka. Nah, munta melialo nginem lagu layak ja almarhum mami pada ita yang umbeng ko ta makruh niup sekene awan di mesabar karena kita itu. Ya. Kipasin pada sing antep. Pada wah sing antep. Sin niupna no na bau. Makruh hukumna. Ketagihan itu niup juga utang inam ni. Nak aja ke pondokan ka. Oh. Ngumbe-ngumbe benang-benangna. Mbedah papa makruh. Ya. Papa makruh ini termasuk dah sembahyang tanpa sungku. Girang ibu-ibu bapak-bapak sembahyang tanpa sungku. Kita kelambi nang kutang-kutang tagadu umbe ang kuno. Mun sekirang adu anduk no umbe kun basa. Sing ngumbe no. Sembayang Awan din nang ngumbe-ngumbe no pak. Sok na bersih anduk no. Masalah ngadu anduk no jadi masalah cuma anu na status anduk ini no. Muna kadunda besu mohon maaf ngelap-ngelap papa no dah ndak kado ya. Muna anduk memang bersih jangan di ngube-ngube pada hukumnya si sorban. Tapi muna anduk si kadun-kadun ta mandi jelai berat ini ndak. Deh. Nah kadang si sembayang anu misalnya ngadu singlet ngumbe yang kuna aurat dengan mama ini oleh antara pusat barang lutut. Lagu nengka karingita so. Memang ino batas aurat si jadi dengan mama le antara pusat barang lutut cuma akhlak tatipa Allah no karing. Coba kah Bapak kepala desa kan munaning kantor setil ke kira-kira setil Robert. Terus nengka munagin sembahyang adu singlet kah? Coba sembahyang adu singlet kan sembahyangannya menghadap tipa Allah. No. Sementara kita setil ning kantor kita hanya keto-keto tipa bangunan kantor kan. atas susuan ono julu. Sah sembahyang no lagun adab no kurang. Ya. Jadi aurat ita si mama li antara pusat bareng lutut. Yang kena bala ita dengan sigirang ngadu mohon maaf celana katu sampai ketempo ketutna harus mongkon bahasa no tahu diri jadi imam kah. Pondokang julu dari diri jadi imam no. Ndek so lekadu-kadu bekedek misalnya salana katu no. Mune sembahyang je batal saya ketempul ketututna. Saya ita si mama aurat no langan pusat sampai ke ketut. Muna ketempo loang pusat ta batal. Ketempo ke ketut ta batal. Nah, letening kota banu betembel atas susun ta. Kemudian kereng taja ba le atas mata naik atau le mata naik untuk na sah lagun kurang adab tipa Allah. Adab tak kurang tipa Allah. Namun kereng le bawa makan naik kan sering no jadi Oh, ini masalah. Ini dalam menghad ya. minus kan. Ya. Sedangkan suruh itu le atas makan naik. Mm-mm. Oke, no. Le dalam masalah ini, ada dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi le dalam kitab Riyadhus Shalihin, arana karangan Syekh kalangan Imam Nawawi, sebutannya le dalam hadis man asfala minal ijar fa finnar. Saya bekereng le bawa naik mata naik itu neraka. Lagun hadis ini ala ara asbabul wurudna. Siaran asbabul wurud muna le dalam Al-Qur'an asbabun nuzul larana. Sebab-sebab turunna Al-Qur'an. Muna le hadis asbabul wurud arana. Apa arti sebab asbabul wurud? Sebab-sebab keinginan atau kemelen nabi enta nyugulang hadis ini. Ini orang asbabul wurud. Jadi hadis ini sugul sing ngenang man asfala minal ijar fa finnar. Saya bekereng le bawa mata naik itu neraka. Hadis ini sugul laik le zaman Nabi karena pada saat itu Nabi memperhatikan dan melihat Kaisar Romawi itu menggunakan jubah atau gamis kan, menggunakan jubah itu di bawah mata kaki sampai
ngeros sampai ngeros dengan tujuan dua. Pertama, untuk menunjukkan kebesarannya, berarti ilat hukumnya ya pamer, ya memerang kekayaan. Nah, kedua, si khawatirangna sino adalah tai onta, kotoran onta itu buik sapuna isi jubahna. Yang kuna larang isi nabintale saat ino lagun munaita ngaduna itu ilat hukumnya. Pertama ilat hukumnya apabila ada rasa menyombongkan diri dengan ngerosna ino rasa menyombongkan diri ino ndek kanggo sebenarnya. Ino sing ndek kanggo bukan kereng ino ndek kanggo. Jadi tidak masalah di bawah mata naik. Ndak masalah. Sokta bau isi tenjaga kebersihan. Misalnya bekereng kita bawa mata naik waktu entah si sembahyang, dia masalah. Sok ndak waktu entah si leka ino gelidung no ngerosang ta bahkan kena najis ya. Ino sih dia bau. Si kena najis ino dia bau ta jauh sembahyang. Dia masalah je ketimana le bawa mata naik muntah sembahyang deh. Muntah sembahyang dia masalah. Apa bedanya barang dengan nina kan? Justru dengan nina muna le atas mata naik batal sembahyang sehingga termasuk aurat mata naik na ino. Isi narang nih no. Kuna le bawa mata naik neraka ini gitu kita. Nah, ya. Salah satu ngomong. Iya, itu pendapatnya kan itu. Pendapat cuma asbabul wurud hadis sino perlu telusurin asbabul wurudna sino wah mukun siberu itu menceritakan tentang masalah Kaisar Romawi yang bermegah-megahan dengan ya ngerosang jubahna sampai saat sino sehingga ilat hukum kok nalarang sino bukan karena le bawa matanai tapi karena ada rasa kesombongan ino ilat hukumna ndek kereng no tapi kesombongan ino ndi agun mun ta tahun jauh aja kereng ta ndek masalah mun ta tahun jauh kereng ta kenanta ini aja misalnya leka-leka ita lalu jalan-jalan le sedirurung ngeros kena tain jaran kena tain segalana engko takadu sembahyang beno ndek kanggo karena najis kan muna sekedar leong kuat sembahyang kok turun mata kereng jadi masalah itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Memang ada beberapa pendapat yang lain itu tidak memperbolehkan tapi kita di dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Jadi perlu masih hargain dengan di atas mata naik ku kerengna dihargai, kita juga harus dihargai karena memang ada alasannya. Itu jadi dinolak tapi ya jadi masalah karena arah masing-masing tentu turut makun si jiluan kan tentang masalah problematika atau perbedaan pendapat mengenai tentang masalah status bismillah syarat le dalam Fatihah. Si baca bismillah silahkan waktu membaca Fatihah, sindik membaca bismillah waktu membaca Fatihah silahkan kalau memang ada dasarnya. Det sim baca bismillah arak dasarna, sindik membaca bismillah arak dasarna masih kan darak masalah jadi arak pada terturut. Ini masih ngeno masih yang pun arak doang. Deh ngombe jengkok ta pada bagus lah ngano kan. Nah dia berketuaan ini no? Oh apa mak? Anu jo maju. Dia terdengarna boleh angkat mesin no. Ulang dulu. Oh. Terus Salam Malik ke sekali leka bare. Hai Malik, dua dalu. Oke no. Kayak no jalan deh. Neka sambil jalan. Ngombe carantang aduna istighfar zahir barang istighfar batin. Secara zahir tetap ita ngelapatang astagfirullahalazim waktu enta niatang ita ngendengang ampun tipak matanta. Ngendengang ampun tipak telingan tas pokoknya selaku anggota sip itu le zahir tas ini.
Si kedua caranta ngaduna sino muntawah ngendengang na ampun isi todok tamatan tas ini wah gawe ya wawah kaduang kita hal-hal si haram. Wawah kadu telinga nong kita denger hal-hal si dina bagus. Wawah kaduang umanaenta ngadu hal-hal si dina bagus. Ia caranta ngaduangna le dalam kehidupan ta. Si kedua istighfar batin. Tetap talapatangnya astagfirullahalazim niatangnya latifatul qalbi le bawah dua jari bawah sesuki. Astagfirullahalazim latifatul roh dua jari le bawah sesuka kanan. Terus sampai latifah sipitu ino secara zahirna tetap italapatangna terus ngumbe caranta ngaduangna sumber-sumber kejelekan atau sumber-sumber dosa mulai ilangan hasad, iri, dengki, takabur, suma'ah, sombong, ujub, kemudian godap ino emosi atau gerang gedak ino pondokang. Ino caranta ngaduangna le dalam kehidupan ta sehari-hari istighfar batin. Adapun istighfar zahir caranta ngaduang sehari-hari mata sini sawahantang istighfarangna wah kadunang kita hal siha haram. Telinga sini wah ta sawahantang istighfarang kadu todok wah kadun denger hal-hal siha haram terus sampai selapu anggota ta sipi itu ia caranta pada ngaduang istighfar zahir atau ngamalang istighfar zahir barang istighfar batin. Nanti teman bau si masih ngeno ya misalnya di teman bau si tengah malang na masih sok amalang na secara lapas secara zahir jur amalang na ta berusaha dengan ngamalang na secara batin. Deh jelas ini. Nah, arah Malik neka tersambung deh. Neka sambung peketuan sekedi dua ngarak niatan tagin bahasnya sekedi. Kemudian si kedua bahas sekedi tentang masalah toharoh. Toharoh dari sisi bahasa maknanya adalah at-ta'rifu toharoti lughatan. Toharoh dari sisi bahasa maknanya adalah an-nazafatu wal khulusu minal adnasi hissiyati. Jadi si tarin orang toharoh sino adalah suci atau bersih daripada segala macam kotoran. Suci atau bersih daripada segala macam kotoran. Tapi menurut istilah dikatakan musyar'an dan menurut syara raf'u hadatsin au izalatu najasin. Si ta'aranin aran toharoh menurut istilah sino adalah raf'u hadatsin yaitu mengangkat hadas. Si pertama mengangkat hadas. Yang kedua adalah au izalatu najasin. Si kedua tanghilangan najis. Nah, si pertama mengangkat hadas, ngumbe caranta ngangkat hadas, pira caranta ngangkat hadas, caranta ngangkat hadas sino arak telu. Sai dengan cara wudu, dua dengan cara mandi, telu dengan cara tayamum. Ini caranta ngangkat hadas. Wudu untuk mengangkat hadas kecil. Mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tayamum untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Ya ta'aranya ran toharoh bagian yang pertama yaitu raf'u hadatsin, mengangkat hadas. Ulang. Caranta ngangkat hadas ino arak telu. Sai wudu, dua mandi, telu tayamum. Wudu fungsina apa? Untuk mengangkat hadas kecil. Mandi fungsina apa? Untuk mengangkat hadas besar. Tayamum fungsina apa? Untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Artina mundik narai takadudu kanggo tabertayamum. Tayamum kadu genti ya. Ndarai takadu gen mandi bele atau mandi junub kanggo tabertayamum isi tengganti mandi ino. Ngumbe caranta bertayamum ndek tagin golak galing bertayamum seperti biasa untuk mengangkat hadas besar. Si kedua bagian lengan toharoh ini adalah izalatu najasin, yaitu menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini caranta ngilangkan najis ada dua. Sai dengan jalan istinja. Si kedua dengan cara menghilangkan ain najis pada mutanajis. Mutanajis yaitu kereng, kelambi atau entuk si ndeket najis. Ini dua caranta ngilangkan najis. Pertama dengan cara istinja, si kedua dengan cara menghilangkan ain najis pada tempat yang dijatuhi oleh najis.
Kemudian si berikutnya bentuk-bentuk toharoh sino arak lima. Bentuk-bentuk toharoh arak lima. Sai izalatun najasah. Si kedua istinja. Ketelu wudu. Keempat mandi. Kelima tayamum. Ini bentuk-bentuk toharoh. Nah, bentuk-bentuk toharoh. Jadi bentuk-bentuk toharoh atau sering tersebut ya macam-macam toharoh. Beno kanana bentuk-bentuk toharoh. Si pertama izalatun najasah. Apa arti izalatun najasah? Tangilangan najis, tangilangan najis, tangilangan sesuatu langan najis sindeket liya. Si kedua istinja, si ketelu wudu, si keempat mandi, si kelima tayam. Ia bentuk-bentuk toharoh. Ulang. Pertama unsur-unsur toharoh. Pira oleh unsur toharoh? Dua. Sai ngangkat hadas. Bahasa Arabna raf'u hadasin. Sai ngangkat hadas. Dua izalatu najasin. Yaitu ngilangan najis. Dua unsur toharoh ini. Ulang. Pira oleh unsur toharoh? Dua. Sai ngangkat hadas. Dua ngilangan najis. Pira cara ngangkat hadas? Telu. Cara ngangkat hadas pira? Telu. Sai wudu. Dua mandi. Telu tayamum. Wudu ngangkat hadas apa? Mandi ngangkat hadas apa? Tayamum ngangkat hadas apa? Kecil dan besar. Si kedua unsur taharah sini adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Pira cara ngilangkan najis? Dua. Sai dua. Ngilangan ain najis langan sesuatu sintukna deket najis. Kemudian berikutnya bentuk-bentuk toharoh pira luikna lima. Sai izalatun najasah. Apa arti izalatun najasah? Ngilangan najis lentuk sesuatu sintuk dan deket najis. Si kedua istinja. Si ketelu wudu. Si keempat si kelima tayamum. Si pertama istinja. Istinja pada syariat. Apa arti istinja? Istinja sino artinya adalah membersihkan jalan keluarnya kotoran yaitu kubul dubur. Istinja pada syariat ara 4. Istinja pada syariat ara 4. Mbaya sai tatau rukun-rukun dua tatau perdu telu tatau hukum empat tatau kesempurnaan ini karena istinja pada syariat, awal istinja pada syariat. Ulang, pira luwi awal istinja pada syariat pira sai tatau rukun rukun istinja luwi nara 4. Sai niat beristinja, 2 ita si beristinja, si ketelu si ta istinjain, si keempat alat si takadu istinja. Istinja nawaitul istinja minal bauli wal ghaiti. Si kedua ita si beristinja. Si ketelu si ta istinjain. Mbes ta istinjain jalan keluarna kotoran itu kubul dait dubur. Kemudian si keempat alat untuk beristinja yaitu ai atau batu. Batu sini adalah alat untuk beristinja kajian pekih kuno. Kajian pekih klasik. Nengka bau ya kiasangna kata-kata batu no dengan sesuatu yang mampu menghilangkan ain najis termasuk tisu. Apa dah? Kerawi si bersih. Apa juga si bau ngilangan najis ino kiasangna si batu. Nah, termasuk tisu. Kemudian kerawi atau sesuatu si bau ngilangan najis. Ino rukun istinja. Kemudian si kedua fardu istinja. Luwi narak telu. Hai du ilang rasa, 2 ilang bau, telu irang rupa. Sai ilang 2 ilang rasa, telu ilang rupa.
Kemudian si keempat, hukum istinja rasa sai, yaitu wajib bagi dengan siwa buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar. Si keempat, kesempurnaan istinja ada dua. Saya yakin, dua ikhlas. No, ini karena istinja pada syariat. Ulang, terakhir ini. Ulang. Pira luwe unsur istinja. Dua. Saya mengangkat hadas. Dua, menghilangkan ngumbe cara ngangkat hadas syarat pira. Telu, saya dua man. Telu tayam. Nah, wudu untuk menghilangkan hadas ke, mandi untuk menghilangkan hadas, tayamum untuk menghilangkan hadas kecil dan besar. Pira cara tentang hilangan najis? Dua. Saya ngilangan ain najis lentuk sineket najis. Kedua istinja. Kemudian berikutnya unsur istinja apa? Unsur-unsur istinja atau bagian-bagian istinja sino luik narakli. Sai izalatun najasa. Dua unsur-unsur toharoh luik narali. Satu izalatun najasa. Dua telu. Empat man. Lima tayamum. Istinja pada syariat luik naram. Sai tatau rukun Pilar rukun istinja 4. Sai ini 2 ita si ketelu si ta istinja, sekeempat alat si takadu 2 perdu istinja pira telu sai ilang rua, 2 ilang rasa, telu ilang bau. Telu hukum istinja pira sai itu wajib bagi orang yang sudah membuang kotoran. Kemudian kesempurnaan istinja ada 2. Saya yakin, 2 ikhlas. Nah, ini ya sedikit tentang masalah toharoh. Singkat pembahasan. Nah, mungkin kita diskusi sedikit dulu sangara hal-hal kita diskusi yang. Ara, ibu-ibu. Ara. Mulai dengan mikro nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sewaktu umat dia waktu dia di kantor, dia menerima surat. Tahu-tahu soal membaca surat ini, dia nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ketanitiannya, yang mereka baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat undangan tagih pelantikan niki diterima jabatan nah gue jadi dikisah artinya kita pada saat berduka atau menerima musibah dong tentang baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun niki. Nah batur yang ini ya mau surat pelantikan kita undangnya menerima jabatan terus yang nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini sementara start. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, tadi kita sudah mendengar tentang masalah membaca khutbah. Jadi pertanyaan saya di sini Pak Ustadz supaya kita jelas sebagai jamaah di sini sering kita melakukan Jumat setiap hari. Nah, ketika di dalam membaca khutbah, salah satu membaca khutbah di antara rukun khutbah yang kelima itu ada salah satunya tidak dibaca. Terus ketika kita sebagai jamaah tahu bahwa itu kita tahu dia ada kekurangannya khutbah itu tidak semuanya dibaca dengan rukun khutbah itu. Nah, siapakah yang bertanggung jawab di atas membaca khutbah itu? Apakah jemaah atau yang membaca khutbah itu? Yang kedua tentang masalah rukun. Ya, tadi dijelaskan sama Pak Ustadz tentang masalah istinja. Kita lihat di kalangan kita keluarga semua banyak
orang-orang tua kita tidak tahu membaca tentang masalah istinja. Bolehkah keluarga kita itu membaca sekedar misalnya aku berniat untuk menghilangkan hadas, apakah itu bisa saja untuk untuk mengesahkan suatu rukun wudunya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Naka mereka nih sang narak selain naka. Si pertama luar biasa ini langan bapak nih. Langan bapak arah baturna mau surat. Ya, surat pelantikan, kenaikan jabatan kan itu hal yang dibanggakan sebenarnya kan. Hal sita harapang. Banyak pejabat yang mimpi dan bercita-cita supaya dinaikkan jabatan. Sebenarnya harus mengucapkan alhamdulillah. Tapi ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bacana ngumbayang kunaino tetunaino masih. Karena apa? Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Tergantung dari asumsi atau anggapannya terhadap surat si terima nasino, apakah itu menjadi beban? Maka ketika ia menjadi beban berarti ada rasa kekhawatiran. Kekhawatiran itu bagian daripada rasa takut. Nah, rasa takut itu merupakan salah satu musibah kan ngene kan? Musibah. Musibah ini luwina ara 5 mulai dalam Al-Qur'an. Pertama takut, si kedua lapar, si ketelu sino ndarak duwe banda atau miskin, si keempat sino adalah kematian, si kelima seda tatalatan. Maka ketika ia menerima surat muncul rasa kekhawatiran kira-kira bau ke aku gin gawe ngemban tugas ini. Kekhawatiran itu kan termasuk bagian dari rasa takut. Maka takut itu sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran merupakan bagian daripada musibah. Maka tidak masalah, bahkan itu tepat untuk dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hal ini tergantung langan anggapan ta atau asumsi ta terhadap apa yang kita dapatkan. Deh. Nah, si kedua langan Bapak Tuan Haji. Pertama tentang masalah rukun khutbah ya. Ya, kita tahu ta dengan simbaca khutbah ini kurang misalnya rukun khutbahna. Kemudian ita si jamaah ini tahu ta kurang. Kira-kira dalam hal sini saya si bertanggung jawab. Si bertanggung jawab tentunya ita si jadi khatib. Ita si jadi khatib harus bertanggung jawab. Ngumbayang kun tanggung jawabna engko ta jadi khatib, siap jadi khatib berarti siap kita segalanya. Pertama siap mental, si paling pertama adalah siap ilmu. Siap ilmu. Si kedua siap mental, si ketelu siap bertanggung jawab. Nah, tapi cukup siap ilmu wah lengkap selaku ini. Nah, misalnya ternyata kurang rukun khutbah no mele ta negurna lagu nok lemudi engko ta le tengah engko ta misalna nangka mun tagin mele gin mesekna khotibno dina mungkin luwe dengan si tagin lengkak maka tadoang no bareh adikan genti ya isi sembahyang zohor no cukup jari wah le diri teh no ndak ka weh kurang rukun khutbah no ndak ngono di seda jemaah nalun cukup le diri tentuna bareh sempurna yang ya isi sembahyang zohor. Si ketelu pertanyaan kanggo tengadu bahasa jama siaran niat itu tidak mesti dilapatkan. Melapazkan niat hukumnya sunat, sementara berniat itu hukumnya wajib. Jadi lapat niat barang niat kan wah jelas sangta berbeda dalam dua hal. Pertama berbeda langan sisi hukum, si kedua berbeda dari sisi kedudukan atau protokol. Niat pertama berbeda dari sisi hukum niat itu wajib, hukum lapat niat itu sunnat. Si kedua berbeda dari sisi protokol niat ini oleh dalam ate, protokol lapaz niat ini oleh todokta. Cukup atento wah gin ngenang ku berniat wudu ku berniat wudu ngangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala le dalam atenta jari wahino ketima ndik tula ngelapatangna sehingga ngelapatang niat sino hukumna sunnat lagun ketimana sunat
ndak ndik ta gawe ya kita mau nilai lebih langan Allah Ta'ala. Sehingga sunat ino mangkun dengan si bedagang, perkara wajib ino modalna, sunat ino untungna. Ngana. Deh. Iya. Ara Malik? Ara langan ibu-ibu? Iya. Ka mendarat aja ba sampai itu ini jam balu lebih baru 12 menit tuh nggih. Ya. Ini Pak Ustaz, jari kami le tunggang lau berhajat. Kita gini masih penuh lau. Piran tamu jadwal.